Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa faddala ahlahu bit ta'ati wal ihsan wa ja'ala lahum dzikral jamil fil hayati wa ba'dal mamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wansyur alaina rahmatak wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita rahmat dan nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat iman dan Islam. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga mampu memaksimalkan usia yang kita miliki dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kalimat yang baik perlu untuk kita renungkan. Seorang ahli hikmah mengatakan wali annal umra syai'un wal hayatu syai'un akhar. Fa innana la nastahi mazidan minal umri wa innama nastahi mazidan minal hayat. Karena sesungguhnya umur itu adalah sesuatu, wal hayatu syai'un akhar, dan kehidupan itu adalah sesuatu yang lain. Umur itu adalah sesuatu, kehidupan itu adalah sesuatu yang lain. Fa innana la nastahi mazidan minal umri, maka sesungguhnya kita ini tidak butuh, tidak menginginkan kepada tambahan umur, tetapi nastahi mazidan minal hayat, sesungguhnya kita ini adalah menginginkan, sangat berharap bertambahnya daripada kehidupan. Apa beda umur dengan kehidupan? Umur itu adalah kumpulan daripada hari. Umur itu adalah angka, umur itu adalah bulan dan tahun. Sedangkan kehidupan itu sendiri adalah kualitas daripada hari itu, kualitas daripada bulan dan tahun itu, kualitas daripada waktu yang dimiliki oleh seorang hamba Allah. Ada orang itu yang umurnya panjang tetapi nilai kehidupannya tidak ada apa-apanya. Tetapi ada orang yang umurnya itu pendek tetapi pendeknya itu mampu menginspirasi dan penuh nilai kebaikan di mata orang lain. Maka kita ini tidak menginginkan pada tambahan umur, tetapi kita ini menginginkan terhadap kualitas daripada kehidupan. Nah, berbicara tentang kehidupan ini sendiri, al-hayat yang kita miliki, umur yang kita miliki, sesungguhnya yang kita miliki selama hidup ini adalah dalam masa kita sedang berniaga dengan Allah, ya. Adalah masa ketika kita sedang berdagang dengan Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 111, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya dialah Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman anfusahum wa amwalahum, jiwa yang mereka miliki, tubuh yang mereka miliki, perilaku, gerak perbuatan yang mereka miliki, wa amwalahum, harta yang mereka kumpulkan, harta yang mereka banggakan, bi anna lahumul jannah, di mana tubuh itu, jiwa itu, perbuatan itu, harta itu ditukar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memudahkan pemahaman, anggaplah kemudian kula jenengan suatu hari didatangi oleh seorang yang bertubuh kurus,
ya, berpenampilan lusuh, dia kemudian menghibah, "Pak, tolong bantu saya, hari ini saya tidak makan, kemarin saya juga tidak makan." "Lah sama dari mana?" "Saya ini dari tempat yang jauh, keluarga saya sudah tidak ada, maka saya datang ke sana kemari, mengetuk pintu meminta belas kasihan, tidak ada yang kemudian membantu saya. Hanya jenengan ini pintu terakhir, saya mohon untuk dibantu." Maka kemudian muncul dalam hati kita itu rasa belas asih, kemudian kita bantu. Tapi caranya bagaimana ya? Kulon jenengan tidak pingin kemudian dia ini selama hidupnya bergantung diri. Kulon jenengan menginginkan dia ini mandiri. Akhirnya apa? Daripada kasih ikan, kita kasih kailnya. Wis, saman mampunya apa? Saman punya keterampilan apa? Saya tidak punya keterampilan apa-apa. Hanya wis, kita coba jangan kasih usaha yang tinggi dulu, kita kasih usaha yang sederhana dulu. Wis, samen tak kasih ini ya penggaweannya, tak kasih mata pencarian, saman tak sarankan untuk buka tambal ban, kan lumayan itu. Gimana? Aduh ngampun, saya enggak pernah nambal ban seumur urip gitu. Saya enggak tahu caranya bagaimana. Akhirnya apa? Kemudian kita sekolahkan dia, kita latih dia, kita berikan keterampilan kepada dia. Modalnya dari kita. Ya, kita carikan tempatnya, kita belikan mesinnya, ya. Kemudian ternyata ya namanya lama ya. Lama dia itu meminta-minta, biasanya tidak pernah bekerja, bersusah payah. Akhirnya apa? Hari pertama sepi, wis aras-arasan. Ya. Hari pertama buka, setengah hari sepi, langsung ditutup. Besoknya sudah nggak buka lagi. Nah, kalau jangan kemudian bertanya, "Loh, kenapa? Sepi. Kerja itu ternyata susah, angin boleh duit itu." Akhirnya apa? Saman mintanya apa? Lah menurut yang saya lihat ini orang-orang itu kecenderungannya itu maka butuh kemudian ada minuman juga di sampingnya. Wis, kalau gitu kita buatkan juga. Ya. Kemudian dia bekerja, kemudian dia dapat untung, baru dapat untung sekian, ternyata kita ketahui dia curang. Apa? Uangnya sudah mulai diambil dikorupsi. Mestinya setor sekian, hanya sekian. Kemudian uangnya diselewengkan buat maksiat. Kira-kira kula jenengan yang kasih modal mangkel napa mboten? Kecewa napa mboten? Tapi nanti dasarnya yang apik Bang, itu yang saya dimaafkan. Kemudian apa? Dikasih kepercayaan lagi, wis gak apa-apa. Wis punten nggih, kula punya salah ngene, gak apa-apa, dimaafkan. Dikasih kesempatan lagi. Ya, akhirnya berkembang ya. Kemudian kita ingatkan kewajibannya, setiap bulan kamu setor sekian, nanti ketika akhir tahun kamu dapat keuntungan sekian, kamu dapat bonus sekian. Dari sekian banyak kesalahan-kesalahan yang kita maafkan, dari penghasilannya tidak seberapa kita terima. Yang penting apa? Kita lihat dia berdaya, kita lihat dia berusaha. Kita maafkan kesalahan-kesalahannya. Bahkan kemudian keuntungan yang tidak seberapa, setoran yang kecil itu, kita kemudian berikan hadiah, ketika berikan bonus yang luar biasa besarnya. Niki saking apike sing nolong kan ngoten gitu. Saking apike sing nolong. Nah, kalau kemudian kita tarik, ya, kalau kita kemudian tarik kepada posisi kita sebagai hamba Allah dengan Allah, yang Allah itu adalah yang kasih modal kita. Ya. Kita bergerak, ya Allah kasih tubuh, kita dikasih nafas, kita dikasih kesempatan, ya, kita dikasih kesehatan kan. Yang dengan itu kemudian kita bisa beribadah, kita bisa bekerja, kita bersosial dan seterusnya, kita berkembang menjadi lebih baik. Yang awalnya kita miskin kita jadi kaya, yang awalnya kita tidak tahu apa-apa kemudian kita bisa beribadah. Maka Allah kemudian gambarkan dalam ayat ini, innallaha ashtara minal mu'minina, sesungguhnya posisi Allah dengan kamu ialah seperti posisi orang yang sedang berniaga. Para ulama itu memberikan penjelasan, bisa saja Allah itu karena yang kasih modal, toh semuanya itu juga dari Allah, kita beribadah juga karena karunia Allah, karena petunjuknya Allah. Kita dapat rezeki itu juga karena luasnya rezekinya Allah. Bisa saja Allah itu tidak ishtara, tetapi bisa saja Allah itu innallaha akhadha
Allah itu ngambil. Innallaha amara, Allah itu nyuruh. Ya. Tetapi Allah memposisikan kita bukan sebagai budak yang diambil paksa hasilnya. Allah tidak memposisikan kita sebagai budak yang diperintah sesuka hati, tetapi Allah memposisikan kita sebagai mitra niaga yang itu konotasinya sejajar. Ya. Sebenarnya bisa saja Allah itu dalam kalimatnya innallaha amara. Ya, wong hidup ya dikasih, ya toh. Rezeki juga dikasih. Kalau Allah nyuruh sholat, ya salat toh. Kalau Allah nyuruh berkata jujur, ya jujur. Kalau Allah melarang ini dan itu, ya tinggalkan, kan itu. Amara. Itu Allah berhak. Itu juga Allah berhak. Innallah akhadha. Wong semuanya itu adalah modalnya dari Allah. Allah itu berhak untuk ngambil saja. Kamu nggak punya hak untuk kemudian, ya Allah ini saya ibadah itu saya bersusah payah loh. Saya nahan kantuk saya untuk itikaf loh. Saya kemudian nahan diri saya dari lapar dan haus. Padahal biasanya saya tidak kuat lapar dan haus. Tapi karena saya paksakan, ini demi jenengan. Itu karena usaha saya Allah. Ya. Itu kalau kemudian dilihat buatan pantas. Tetapi apa? Saking baiknya Allah, kemudian Allah menggunakan kata ishtara. Ya, sama kayak tadi itu yang tambal ban tadi itu ya. Kita melakukan salah ya dimaafkan. Kadang kemudian dikasih kesempatan waya kerja, waya ibadah nggih, mboten kerja nggih mboten ibadah, ya tetap dikasih modal, tetap dicukupi. Kalau kemudian kita melakukan ketaatan, ya, maka Allah kemudian tidak memandang kesalahan-kesalahan kita, tetapi kemudian membalas amal yang tidak seberapa itu dengan bi anna lahumul jannah. Ya, antara apa yang dilakukan dengan balasannya itu jauh berbeda. Nggih. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Nah, salah satu bentuk daripada luasnya rahmat Allah, wa rahmati wasi'at kullasyai'in, dalam salah satu hadis itu Rasulullah memotivasi kita. Ma min muslimin yatawaddau fa yuhsinul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidaklah seorang hamba Allah yang beriman dia berwudu hendak melaksanakan sholat, dia berwudu hendak melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau untuk sholatnya wajib, wudunya wajib. Kalau untuk perbuatan yang lain sifatnya sunnah, wudunya sunnah. Setelah dia wudu dengan sempurna, kemudian dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia berdoa itu. Doa itu tidak sampai 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Ya, maka bagi dia kok mau memperbagusi wudunya, menyempurnakan wudunya lantas kemudian berdoa, Allah balas illa futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah. Besok dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa. Lalu kemudian dipersilakan, silakan kamu masuk dari pintu yang mana? Ya, apa tadi amalannya buka 8 pintu surga apa tadi? Wudu dengan sempurna dan berdoa. Kemudian kalau wudu jangan lupa doa Pak. Di anna lahumul jannah futihat, dibuka sama niatu abwabil jannah. 8 pintu surga dibuka, dipersilakan. Mau masuk pintu situ silakan, pintu situ silakan, pintu situ silakan. Ya. Kalau kita dikasih keistimewaan, kita dikasih undangan istimewa dari orang kaya, orang terhormat, ya, yang kita ini memandang saya ini siapa sih? Saya ini tidak seberapa bagus nilainya daripada orang itu. Kok saya dapat undangan? Ya. Setelah kemudian kita tiba di depan, ya, kita mau masuk saja kita itu canggung ya. Masuk gak? Silakan masuk. Mau masuk situ silakan. Berarti kalau situ nanti tembusannya ke taman dulu. Mau masuk situ silakan. Kalau situ nanti lewat ruang tengahnya. Atau kemudian mau makan dulu silakan. Mau masuk dari pintu sini gitu. Itu.
dibukakan 8 pintu surga, dipersilahkan pilih dari mana kita mau. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak sebanding daripada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau kita sedang berniaga dengan Allah, sedang berdagang dengan Allah, orang berdagang tahu nggih? Kalau orang berdagang kula jenengan beli dari orang, ya, harga sudah disepakati, uang sudah dikasihkan, kita berarti harus memberikan. Nah, harus saling ridho. Kita ridho dengan nilai harganya, orang itu pun ridho dengan barang yang kita miliki. Nah, kalau kita sedang berniaga dengan Allah, ya antarodin. Ridhonya gimana? Kita merelakan. Jangan kemudian merasa bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu adalah karena kita yang mampu. Amal yang kita lakukan itu memang karena kita yang mau, ya. Apa yang kita persembahkan itu apa? Karena kehendak kita. Jangan antarodin. Sudah kita relakan bagi Allah. Kalau kita kemudian masih perhitungan, susah nanti, ya. Karena ada itu satu riwayatnya, didatakan besok pada hari kiamat, seorang daripada Bani Israel yang dia beribadah selama 500 tahun, ya. 500 tahun. Kemudian Allah perintahkan orang itu dimasukkan ke dalam surga birahmati, karena kasih sayangnya Allah. Orangnya protes, ya Allah, saya beribadah sekian lamanya kok masuk surga bukan karena saya bercapek-capek, bukan karena saya beribadah, bukan karena saya menahan kantung, padahal ini saya melakukan. Maka kemudian Allah, karena dia mintanya perhitungan, ya, maka Allah kemudian juga tampakkan hitungan. Nikmat mata yang satu ini, yang sebelah, diletakkan pada satu timbangan, ibadah selama 500 tahun pada timbangan yang lain. Ternyata nikmat penglihatan yang hanya satu lebih berat daripada 500 tahun, ya. Jadi kalau kita mau perhitungan sama Allah, berat nanti. Tidak akan bisa. Nah, Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an, ya, di antara sekian banyak nabi-nabi Allah, ya, ada nama nabi yang disebut paling banyak, ya. Nabi Musa alaihissalam itu dalam Al-Quran disebut sebanyak 136 kali. 136 kali. Jadi di antara nabi-nabi Allah itu Nabi Musa disebut paling banyak sebanyak 136 kali. Ya, ceritanya lengkap, mulai dari lahirnya sampai kemudian perjuangannya di akhir, itu disebutkan lengkap, ya, Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini menunjukkan bahwasannya apa? Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripada kehidupan Nabi Musa alaihissalam, tentang bagaimana Allah mendidik beliau, bagaimana beliau dalam berdakwah, bagaimana kemudian, ya, akhlak beliau. Salah satunya ada di surat Al-Kahfi, ya. Kalau di surat Al-Kahfi nanti kita temukan Nabi Musa alaihissalam itu diceritakan bertemu dengan Nabi Allah namanya Khidir. Kalau Nabi Musa alaihissalam disebut sebanyak 153 kali. Kalau Nabi Khidir itu dalam surat Al-Kahfi disebut dalam ayat sebanyak 23 ayat, ya. Nah, salah satunya adalah di dalam surat Al-Kahfi ayat 73. Surat Al-Kahfi ayat 73. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan daripada Nabi Musa alaihissalam, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Maka berkatalah Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Khidir, la tu'akhidni, janganlah engkau menghukum aku, bima nasitu, sebab atau karena kelupaan aku, wala turhiqni min amri usra, dan janganlah engkau nanti membebani aku dengan kesulitan
di dalam urusan-urusanku, yaitu membersamaimu. Ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam ini kepada Nabi Khidir itu adalah tersebab ketika Nabi Musa melakukan kesalahan. Apa kesalahan Nabi Musa? Bertanya. Ya kan, tadi kan sudah dikasih syarat. Ya, kalau pengen belajar sama saya, ya Khidir, maka jangan kemudian engkau bertanya sebelum aku kasih tahu. Syaratnya itu aja. Kalau mau belajar sama saya, jangan nanya dulu sampai saya kasih tahu. Ya. Ada 3 kejadian, yang 3 kejadian ini kemudian akhirnya menyebabkan Nabi Musa berpisah daripada Khidir. Dipungkasi belajarnya, kamu nggak lolos, tak kasih syarat 1 nggak lolos. Ya. Kejadian pertama tentang melubangi perahu, nggih. Kejadian kedua membunuh anak kecil. Kejadian ketiga membangun dinding rumah anak yatim yang hampir roboh. Nah, di surat Al-Kahfi ayat 73, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, qala la tu'akhidni bima nasitu. Wahai Nabi Khidir, jangan engkau hukum aku tersebab aku lupa. Wala turhikni min amri usra. Dan jangan engkau bebani aku dengan kesulitan dalam urusanku kemudian. Nah, ada pelajaran menarik di sini. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam di dalam ayat ini, ketika beliau melakukan kesalahan, beliau tidak langsung mencari-cari alasan untuk membela dirinya. Nabi Musa alaihissalam tidak menuntut haknya, tidak menyalahkan gurunya, ya. Kemudian tidak mendahulukan egonya. Ya, Nabi Musa alaihissalam kan dikatakan dalam satu riwayat itu ditanya oleh Bani Israel, ya, di antara umatnya bertanya, wahai Nabi Musa alaihissalam, siapakah orang di dunia ini yang lebih pintar daripada engkau? Nabi Musa mengatakan tidak ada, gitu. Tidak ada. Gitu. Ya, wakallamani kan itu. Allah berkalam langsung dengan saya. Tidak ada yang lebih pintar daripada saya. Maka Allah kemudian tegur, ada seorang hambaku, ibadun min ibadi. Allah enggak menyebut siapa namanya, salah seorang daripada hambaku yang soleh. Maka disuruh oleh Allah untuk berguru, belajar kepada Nabi Khidir tadi itu kan, itu. Biasanya orang itu kalau kemudian dia merasa banyak ilmunya, apalagi ditambah egonya yang tinggi, niku bisanya atau sukanya mengkritik tapi anti kritik. Kalau niteni orang, nyacati orang, pinter, Pak. Tapi ketika kemudian diingatkan kesalahannya, dia tidak menerima, merasa paling benar kalau egonya tinggi, mudah tersinggung kalau egonya tinggi. Selalu ingin dipuji dan dihormati kalau egonya tinggi, dan ini bahaya, gitu. Ini bahaya. Maka melalui ayat ini Allah kemudian memberikan pelajaran kepada kita, jangan ego itu diperturutkan. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa diri itu suci, jangan merasa diri itu bersih, jangan merasa diri itu tinggi lebih pandai daripada orang lain. Ya. Banyak pertengkaran-pertengkaran yang berlarut-larut tidak selesai karena kedua belah pihak saling menjaga egonya, gitu. Contoh dalam rumah tangga saja, kalau kemudian suami mempertahankan dirinya, istri juga demikian, tidak akan selesai pertengkaran. Baru mau menjelaskan diputus, ngomong balik. Baru mau menjawab diputus, ngomong balik. Tidak akan selesai, tidak akan ketemu ujungnya. Ya, walaupun pasti ada yang benar salah satu dan salah yang lain, tetapi akan selesai kemudian kalau saling mengontrol nada suara, gitu. Ya, kadang kita itu ya tidak hanya pemilihan kata yang penting, tidak hanya pemilihan kalimat yang penting, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah nada bicara. Kita ngiling wong, ya, ngiling wong. Nasihatnya benar, tapi kalau kemudian nadanya tinggi, orangnya tidak biasa dengan suara tinggi, Pak. Langsung atine catu, Pak. Sesuk pun mboten purun ketemu malih. Tapi memang ada beberapa tempat itu sing ketika ngomong mesti suaranya banter, ngoten gitu. Saya punya
teman di pesisir ya, punya teman di pesisir Lamongan itu memang terbiasa suaranya keras-keras, banter-banter. Nah kita yang kidulan itu kaget, ono wong niatnya biasa ngomongnya, tidak ada niat memarahi, tidak ada niat kemudian membentak, memang gayanya begitu. Nah kita kaget, ya, kita kaget, wong lorang gitu, keras-keras atau daerah Punti nih bukan gitu. Ya jadi seperti itu. Tidak hanya masalah memilih kata, tidak hanya masalah menyusun kalimat, tetapi yang juga penting adalah nada bicara. Yang kedua, di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataannya Nabi Musa, bima nasitu, adalah sebab aku lupa. Ya. Walaupun nanti ada banyak tafsiran, ada ulama yang mengatakan Nabi Musa itu tidak bermaksud meminta ampun maaf pada kesalahannya, karena namanya orang salah lupa itu kan maaf dimaafkan. Tetapi yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam adalah karena kurang kehati-hatian, ya. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika lupa, ya, beliau menyadari beliau kurang hati-hati, beliau menyadari kesalahannya, maka beliau tidak mendebat Nabi Khidir, ya, beliau mengakui dengan jujur dan beliau meminta maaf. Kalau kalian jenengan pada posisi punya salah, kita mengakui kesalahan kita tidak mendebat, kamu sih tidak mengingatkan dari tadi. Kamu sih ngasih syaratnya susah, kenapa kamu kemudian ngasih peringatan? Kita nggak seperti itu, maka masalahnya cepat selesai. Ini sekaligus menunjukkan betapa Nabi Musa alaihissalam itu adalah seorang yang tawaduknya tinggi, ya, tawaduknya tinggi. Ibnul Qayyim mengatakan dalam salah satu nasihatnya, la tasihhu laka darajatut tawadu' hatta taqbalal haqqa mimman tuhibbu wa mimman tabghadu. Tidak dikatakan benar kamu memiliki derajat tawadu' hingga atau sampai kamu punya sifat. Apa sifat itu? Kamu mampu menerima perkataan, sikap dari orang yang kamu sukai. Kamu bisa menerima sikap perkataan daripada orang yang kamu benci. Kalau orang yang kita sukai, ya, ngasih kita nasihat, kita ngasih kritik, dasarnya suka Pak, diterima ya Pak. Api, kecap manis ini enak, saya senang. Tapi begitu dengan orang yang kita nggak senang, kita catu. Walaupun nasihatnya api, elek. Nah orang yang tawadhu itu seperti itu, kepada orang yang dia senangi dia terima, karena yang dipandang bukan orangnya, yang dipandang perkataannya. Dari orang yang dia nggak cocok, yang dia nggak senangi, yang dia benci, kita terima. Kenapa? Karena yang dipandang adalah perkataannya, bukan orangnya. Fatakbaluhu min aduwika kama takbaluhu min walika. Kamu terima itu sebagaimana, ya, kamu terima dari kekasihmu, ya, kamu terima juga daripada musuhmu, ya. Belajar Pak nggih. Kalau dengan orang yang kita sukai asik nopo mawon walaupun tidak ada isinya, kita terima aja, kita senang rasanya. Tapi kalau kepada orang yang tidak kita sukai, ya, baik pun kita pandang buruk, manis pun kita pandang pahit, ya. Yang keempat, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa itu seorang yang cerdas. Apa bentuk cerdasnya? Beliau menggabungkan dua permintaan. Permintaan yang pertama, la tu'akhidni bima nasitu. Ya. Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, jangan engkau hukum aku. Jangan engkau berikan sanksi kepada aku bima nasitu, karena aku buat kesalahan yang lampau. Saya tadi kan lupa. Saya kurang hati-hati, saya kurang mawas diri, sehingga kemudian saya bertanya. Padahal kan tadi syaratnya jangan bertanya. Wala turhiqni, ya, dan jangan kau bebani aku kemudian, gitu. Sehingga
setelah nanti engkau berikan aku maaf, ya, engkau maklumi kesalahan aku, engkau berikan aku kesempatan, nanti ketika kemudian engkau tidak mempersulit aku. Biasanya ada orang itu yang kemudian kula jenengan punya salah kepada dia. Bisa sepurane ya aku itu salah, ya tak sepuro. Ya. Ternyata apa? Nanti ketika kita melakukan hal yang lain, orang itu memaafkan kemarin, tapi bekas dalam hati itu masih ada. Sehingga kemudian nanti, ya, Pak, aku nyilih sepeda wis. Nyilih sing liyane ae. Ya. Pak, saya ini lagi butuh bantuan. Wah, sepurane ya, aku iso bantu. Padahal kita bisa bantu. Kenapa? Dipersulit urusan yang kemudian. Yang kemarin oke, dimaafkan. Tetapi karena ada bekasnya dalam hati, sehingga kemudian dipersulit. Bisa saja kan, setelah Nabi Khidir memaafkan, setelah nanti kemudian Nabi Musa diberi kesempatan lagi, bersama-sama lagi dengan Nabi Khidir dalam perjalanan menimba ilmu, kemudian dikasih syarat-syarat yang susah. Ya, lakukan ini, yang Nabi Musa tidak bisa melakukan. Ya, itu. Jadi ini menunjukkan apa? Cerdasnya Nabi Musa alaihi salam. Wala turhiqni min amri usra. Ya, dalam kesempatan belajar berikutnya wahai Nabi Khidir, jangan engkau mempersulit aku, ya. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Dari ayat ini juga kita mengambil pelajaran. Ada lataiful isyarat, ada isyarat-isyarat halus. Sebenarnya yang ditakutkan oleh Nabi Musa itu bukan hukumannya. Ya. Kenapa? Nabi Musa itu berhadapan dengan Firaun saja berani kan? Yang ditakut Nabi Musa itu bukan hukumannya, bukan sanksinya, tetapi apa? Yang ditakutkan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah kesempatan bersama dengan Nabi Khidir terputus. Kebersamaan dengan Nabi Khidir, hamba yang soleh itu terputus. Kesempatan belajarnya itu selesai. Itu yang dikhawatirkan. Ini mengandung pesan bagi kita. Satu, bahwasanya memang ada keutamaan, ada fadilah, ya, yang Allah berikan bagi siapa saja yang dia mau membersamai hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kalau kita bersama dengan hamba Allah yang soleh itu, kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan keutamaan, kita akan mendapatkan fadilah dari Allah. Makanya kalau kemudian ada dua kesempatan, satu adalah kesempatan bersama dengan yang tidak benar, ya, ahli maksiat, dengan bersama orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang lurus, maka pilihlah dengan golongan orang yang lurus. Para ulama memberikan contoh tentang kisah Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya? Ada beda pendapat nggih? Ada beda pendapat. Tapi yang jelas niku Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda dan anjing. Jangan kalau pisani di surat Al-Kahfi ayat 18, Allah mengabadikan anjing itu, wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Sedangkan anjing itu membentangkan kedua kakinya selonjoran di depan mulut gua. Ya. Sampai akhir kiamat ini ayatnya kita baca. Ya, dan sampai akhir kiamat ketika orang itu membaca, orang akan kemudian tahu, anjing itu selonjoran pun mulia. Kenapa dia mulia? Karena dia bersama dengan hamba Allah yang soleh tadi itu. Kenapa dia soleh? Dia menyelamatkan keimanannya. Jika anjing saja bisa mendapatkan kemuliaan karena bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, apatah lagi ketika itu adalah manusia. Ya, gitu.
Makanya Nabi Musa alaihissalam itu tidak takut kepada sanksinya, tidak takut kepada hukumannya. Yang ditakutnya itu apa? Kesempatan belajar dengan Nabi Khidir diputus. Kesempatan bersama Nabi Khidir itu selesai, itu yang ditakutkan. Ya. Selanjutnya, daripada ayat ini kita mengambil pelajaran Nabi Musa alaihissalam yang pintar itu pun melakukan kesalahan. Nabi Musa alaihissalam yang pintar itu pun lupa. Maka orang yang pintar, orang yang pandai, ketika dia salah itu tidak apa-apa. Ketika dia lupa itu tidak apa-apa. Orang yang berilmu ketika lupa, ketika salah itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh apa? Bohong. Betul ya? Orang berilmu, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, ketika dia menyampaikan sesuatu, kemudian dia mendapatkan ada kesalahan dalam pendapatnya itu, ada kesalahan dalam penjelasannya itu tidak apa-apa, bisa diralat. Tetapi yang tidak bisa ditolerir itu apa? Ketika dia berbohong, memanipulasi penjelasannya. Dia mau menyampaikan, bahwasanya jabatan itu adalah amanah yang berat. Orang kalau kemudian dia berlomba-lomba mengambil jabatan, apalagi dengan sikut kanan sikut kiri, melakukan cara-cara yang zalim, maka akibatnya berat ketika di akhirat. Indilalah temannya itu nyalon, Pak. Nyalon jadi pejabat. Akhirnya apa? Dia mau menyampaikan itu nembak temannya sendiri. Dia mau menyampaikan gak enak sama temannya. Akhirnya kemudian dipluntir penjelasannya. Ada orang seperti itu? Banyak. Ini bahaya, Pak. Kalau dia kemudian melakukan kesalahan dalam pendapatnya, penjelasannya, nggak apa-apa, bisa diralat. Dia lupa, nggak apa-apa, bisa diingatkan. Tapi kalau kemudian dia sudah seperti itu, namanya dia khianat ilmu. Ini yang nggak boleh. Ya. Dalam hal agama, apalagi nih, orang itu kan menjadikan tokoh agama itu sebagai pedoman, dianggap benar. Ya, padahal yang disampaikan itu sesuatu yang khianat, kan bahaya. Ya, kalau pada masanya Nabi Musa alaihissalam, siapa ahli agama yang dia khianat dengan ilmunya? Sinten? Kalau orang yang berharta, bisnismen yang khianat, siapa namanya? Korun, gitu. Kalau penguasa yang khianat namanya Fir'aun. Kalau ahli agama yang khianat namanya Bal'am. Itu sudah ada contohnya juga. Ya, ada contohnya juga. Orang pintar, teknokrat ya, yang khianat juga ada, namanya Haman kan ya. Jadi kalau salah itu masih bisa diperbaiki, lupa masih bisa diingatkan, tapi kalau dia itu sudah memanipulasi, dia berbohong, dia khianat, itu yang berbahaya. Ya. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Nah, sekarang pertanyaannya, Nabi Khidir masih hidup atau sudah wafat? Tidak tahu. Jawaban paling aman tidak tahu ya. Ya, kalau tidak tahu, sampaikan tidak tahu kan teman. Nah, para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang berpendapat masih hidup, ada yang berpendapat sudah wafat. Dan memang dua-duanya ini punya dasar masing-masing. Jadi yang beranggapan masih hidup, monggo, ada dasarnya, ada pendapatnya. Yang berpendapat sudah wafat juga ada dasarnya, ada pendapatnya, monggo. Ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika di masa ini umpama ada orang-orang yang mengaku, aku membengi ketemu Nabi Khidir. Ya. Saya haji ya, di Makkah ketemu Nabi Khidir. Ini cirinya digambarkan seperti itu. Ya. Maka ada baiknya kemudian kita mengambil penjelasan daripada Imam Al-Alusi dalam tafsirnya ketika beliau menjelaskan surat Al-Kahfi hingga akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir berpisah. Kata Nabi Khidir adalah hadza firaku baini wa bainik. Hadza firaku baini wa bainik. Wahai Musa, kalau bahasa biasanya, Musa, wis kita bertemannya udahan dulu. Bersamanya sudahan dulu. Inilah waktu kita berpisah.
Maka kalau kemudian kita buat pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam yang bergerak kalimullah, ya, yang seorang nabi membawa syariat, ya, yang dimuliakan oleh Allah, yang kualitasnya luar biasa, ya, wali-wali Allah, aulia, ya, itu juga ada kisahnya yang bertemu dengan Nabi Khidir. Jika dibandingkan dengan kita yang kualitasnya sangat jauh berbeda, maka kalau ada yang sekarang ya mengatakan bertemu dengan Nabi Khidir, kita ingat perkataannya Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa baini. Wong Nabi Musa alaihissalam saja sudah gak ketemu, apalagi dengan yang kualitasnya seperti kita. Maka bagi orang yang mengatakan seperti itu perlu kemudian kita mau sendiri, jangan-jangan kemudian dijadikan komersil, enggak? Dijadikan komersil. Lah terus kenapa sama ketemu Nabi itu gimana? Orangnya kasih wasiat kepada saya. Wih wasiate lek oleh rezeki, lek pengin oleh rezeki akeh, amalane ngene. Ya, tapi sampean nggak bisa kecuali lewat jalur saya. Itu sudah mulai nanti masuk harganya. Rawan dikomersilkan dalam kondisi zaman yang sekarang ini. Tapi kalau dulu ya bisalah karena banyak riwayatnya. Para alim ulama, para aulia Allah bisa karena banyak riwayatnya seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang ini harap hati-hati, harap hati-hati. Intinya apa? Ketika Allah menyebutkan kisah Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi, itu titik poinnya bukan kepada kita mencari Nabi Khidirnya, piye caranya ketemu Nabi Khidir, tetapi sebagaimana kisah-kisah yang lain di dalam Al-Quran adalah untuk diambil pelajaran. Jadi jangan berharap ketemu Nabi Khidirnya, tetapi apa pelajaran bisa kita ambil. Apa contohnya? Ketika Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Nabi Khidir, itu Allah berikan pelajaran tentang bagaimana adab seorang murid kepada guru, kan gitu. Bagaimana ketika belajar itu butuh sabar, jangan menyela, apalagi menyalahkan gurunya, kan gitu. Itu. Jadi pelajarannya itu yang kita ambil, bukan mengejar untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Demikian apa yang dapat kita pelajari dalam surat Al-Kahfi ayat 73 ini. Semoga ada manfaatnya dumateng kula jenengan sami. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.